Misik itu apapun jenisnya memiliki manfaat sebagai anti-inflamatori. Sekarang itu semakin jarang yang murni misik. Secara pribadi saya menganggap bahwa kalau begitu ini seharusnya nggak bisa dong dikatakan sebagai dampak langsung dari misik. Karena dia berinteraksi dengan yang lain-lain, yang ini masih perlu diverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang rutin kita Wewangi Tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam berwewangi. Ustaz, kemarin sudah beberapa kali kita membahas manfaat benefit yang kita dapatkan dari memakai minyak misik. wangi, misik yang misik. asli, yang asli, kategorinya tea. Ini kok kemarin bocorannya masih banyak nih manfaatnya. Kalau sebelumnya kan kita sempat bahas juga ya bahwa itu berlakunya untuk misik yang asli loh. Karena ternyata ketika misik asli, nah yang kemarin kita sempat bahas kan penangkaran itu misik asli, tapi hidupnya penangkaran itu belum tentu aman 100%. Nah, ketika kita berbicara mengenai misik yang betul-betul alami, hidupnya di alam terbuka, artinya memang betul-betul sepenuhnya cara hidupnya cara hidup yang alami ya. Artinya saya memasukkan walaupun penangkaran, tapi penangkaran itu merujuk kepada lebih kepada konservasi lahan, lebih kepada konsesi lahan. Sekian ribu hektar itu dikuasai oleh perusahaan ini. Tapi hidupnya kan masih tetap seperti semula, tidak ada perubahan. Maka ini disebut penangkaran itu ya penangkaran, tetapi tetap hidupnya seperti rusa alami. Jadi seperti cagar alam gitu ya. Nah betul, cuma memang untuk tujuan bisnis ya. Nah dengan demikian maka yang ini saya memasukkan ke dalam kategori misik rusa yang hidupnya masih alami. Nah, Masya Allah, saya itu dengar-dengar itu apa bahasa Indonesianya? Termangu. Masya Allah, ternyata faedah dari misik yang dihasilkan oleh sumber-sumber alami. Maksud sumber-sumber alami itu selain rusanya sendiri jenisnya bermacam-macam, nanti di luar itu kan ada ya. Misalnya ada yang misik dihasilkan dari muskrat, red. Tikus. Secara harfiah disebut tikus, walaupun sebenarnya tidak senantiasa dapat dikatakan sebagai tikus. Itu hidupnya bersih, jauh dari jorok. Kan memang banyak binatang-binatang yang secara zahir morfologis itu mirip tikus gitu ya. Tetapi sangat jauh ya. Kayak hamster gitu itu ya. Kalau hamster memang masih keluarga dekat ya. Yang serupa dengan itu kan banyak ya. Nah kita nggak bahas detailnya. Nah di tingkat rusa sendiri itu Masya Allah saya termangu apa yang perlu saya ringkaskan, apa yang perlu saya bahas ini. Karena nanti misik yang hidupnya misalnya kayak ada Moschus moschiferus, nanti ada lagi yang misik yang lain ya. Dan kita sempat membahas tentang macam-macamnya pada beberapa pertemuan yang lalu. Itu ternyata kandungannya bisa ada yang lebih kaya, ada yang tidak, bukan berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda kan seolah ini kandungannya sama sekali berbeda. Ada yang lebih kompleks, ada yang tidak. Sehingga faedahnya secara keseluruhan juga kompleksitasnya berbeda. Bukan ada faedah yang umum itu pasti ada pada berbagai macam misik, tapi ada faedah yang ini terdapat pada tonkin dan tidak pada yang lain misalnya. Nah, makanya dari situ kita dapat memahami kenapa misik Nepal itu miskul nibali itu lebih mahal dibanding yang lainnya.
Karena satu di antaranya kalau nanti dicek itu kandungannya memang lebih Kandungannya kaya ya. dari segi aroma, dari segi wewangiannya itu juga lebih deep, lebih dalam, lebih kompleks. Dari segi manfaatnya juga demikian, termasuk ketika digunakan sebagai fiksatif dalam membuat minyak wangi. Nah, misik itu digunakan sebagai, tadi saya sebut sebagai fiksatif ya, digunakan sebagai komponen wangian secara umum. Artinya sekarang itu semakin jarang yang murni misik. Karena ketersediaannya yang sangat terbatas. Dan mahalnya ya. Dan sekaligus sebagai fiksatif dalam parfum. Kita bikin minyak wangi, mukhallat, campuran beberapa macam. Nah, ini penetapnya, karena kan ketika kita bikin itu terus bereaksi. Penetapnya agar aromanya tidak berubah-ubah, fiksatifnya sekaligus penguatnya itu adalah misik. Oh, itu biasanya setelah kira-kira bebauannya sudah pas, pas gitu, nanti dicampur misik gitu ya? Iya, pada kadar tertentu, karena banyak nanti menjadi beda lagi ya. Ya selain nanti ada ambar, ada oud, ada mawar, semuanya itu bermanfaat sebagai fiksatif alami. Nah, di luar itu, secara umum, selain temporary yang sempat kita bahas khusus manfaatnya bagi perempuan, maka misik itu apapun jenisnya memiliki manfaat sebagai anti-inflamatori ya. Anti-inflamatori itu berarti apa itu? Mencegah terjadinya inflamasi. Kemudian antihistamin, kemudian yang sifatnya memperbaiki kinerja jantung, itu manfaat yang hampir pasti di seluruh misik yang alami. Kalau rincian-rinciannya nanti akan lebih banyak lagi ya. Jadi secara umum penggunaan misik itu manfaatnya adalah untuk mengobati sakit jantung. Pengobatan itu berbeda dengan penjagaan, dan ini memiliki faedah kedua-duanya. Kemudian ini juga sangat bermanfaat bukan dari aromanya, sehingga, dan kita berulang kali ya menyebutkan bahwa berwewangi dengan tip itu bukan cuma soal aroma, melainkan zatnya sendiri itu bermanfaat. Jadi bukan aromaterapi. Karena kalau aromaterapi bisa diwakili oleh bau yang serupa. Hanya karena aromanya itu nyocoki. Ini tidak. Jadi manfaat dari misik itu juga untuk memperbaiki atau untuk mengobati masalah-masalah pada saraf. Sehingga kalau ini bisa digunakan sebagai faktor untuk mempercepat proses pengobatan, dan juga bisa digunakan sebagai bagian dari pengobatan sendiri. Kemudian tadi anti-inflamatori, menghindari pembengkakan, sehingga itu bisa menggunakan misik juga. Sekali lagi ini adalah misik yang misik yang asli, alami dan thayyib. Termasuk orang-orang yang secara rutin menggunakan memakai misik, atau ketika dia mengalami masalah-masalah kesehatan yang rentan untuk menimbulkan stroke, maka misik itu dari berbagai riset mengenai fitofarmakologi, ada fitokimia dan ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu berarti sesuatu yang secara klinis teruji. Kalau fitokimia itu adalah sesuatu yang diasumsikan karena ini mengandung komponen ini, by teori ini bermanfaat untuk ini, maka ini akan bermanfaat untuk ini. Artinya dua-duanya itu ilmiah ya. Kemudian itu untuk pengobatan tumor, kemudian untuk mengobati luka-luka dan lain-lainnya. Lalu ada efek sampingnya enggak? Ada dampaknya enggak? Sejauh ini tidak ada riset-riset yang dapat secara pasti dan meyakinkan bahwa itu membawa akibat yang tidak baik. Ya. Ungkapan dalam penelitian memang begitu, bukan mengatakan tidak ada, tapi tidak terdapat penelitian, tidak terdapat bukti-bukti riset yang menunjukkan bahaya dari penggunaan misik yang alami dan memenuhi kualifikasi. Maksudnya dan memenuhi kualifikasi karena kan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas ini alami, hasil penangkaran, tapi ya hidupnya
hidupnya Tidak normal. Iya, iya. Sehingga hasilnya juga abnormal. Iya, maka karena itu akhirnya dibedakan antara normal mass, musik normal dan abnormal mass ya. Nah, abnormal mass kan dikenalnya belakangan saja. Iya. Nah, itu merupakan aspek yang berbeda. Walaupun itu dari dalam tanda petik alami kan, tapi ini kan dihasilkan dari proses hidup yang nggak alami, nggak wajar untuk ukuran rusa itu. Nah, itu masih sangat banyak lagi. Begitu pula berkenaan dengan interaksi musik dengan berbagai hal lagi lainnya. Ini memang masih perlu riset lebih lanjut. Tetapi penjelasan bahwa sejauh ini tidak terdapat data riset mengenai efek samping dari penggunaan musik itu merupakan hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang menggembirakan buat kita. Artinya sejauh ini riset ke sana sudah ada, tetapi tidak terdapat Ya, tadi ya hasil negatif dari pemanfaatan. Ya. Artinya secara umum riset-riset ini menambah keyakinan kita Ya. bahwa memang musik itu membawa manfaat. Membawa manfaat, ya. Nah, kalau ya artinya dari awal kita yakin namanya juga tip ya. Kalau pada sebagian orang ada yang mengeluhkan alergi kulit, tetapi alergi itu terjadinya pada penggunaan minyak wangi yang berinteraksi dengan berbagai bahan lainnya. Artinya sebenarnya ini belum dapat dipastikan bahwa itu karena musik. Kan banyak itu minyak wangi yang sebenarnya musiknya cuma sekian persen tapi disebut musik, mas kasturi, padahal itu bahannya bukan bahan dominan dan apalagi murni musik, kan tidak. Kalau ini kita tetap bicaranya tip ya tadi ya, Iya. artinya musik yang alami ya. Iya. Kalau musik yang nggak alami yang jelas. Ya, artinya ini dalam konteks musik alami dicampurkan dengan yang lain. Yang itu alami juga. Nah, tidak terdapat data, artinya tidak terdapat data-data lainnya. Sehingga dengan demikian, secara pribadi saya menganggap bahwa kalau begitu ini seharusnya nggak bisa dong dikatakan sebagai dampak langsung dari musik, karena dia berinteraksi dengan yang lain-lain, yang ini masih perlu diverifikasi. Nah, dari musik yang murni, yang masih asli 100%, dihasilkan dari rusa yang hidupnya wajar, hidupnya alami itu, hidupnya normal, memang sejauh ini tidak ditemukan efek samping. Gitu. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mampu dengan izin Allah Ta'ala bisa memiliki musik alami, asli dan thayyib, kita bisa memanfaatkannya untuk untuk kegunaan yang Rasul biasa lakukan ya. Ya, ya. Dan ini risetnya ini bukan di Timur Tengah. Artinya kemudian memang muncul riset-riset di wilayah-wilayah yang lebih luas. Tapi riset-riset itu pada awalnya berkembang di Jepang, di Cina, dan di beberapa negara lainnya. Sehingga dengan demikian kita, walaupun dari awal kita yakin ini tidaklah mungkin sesuatu yang dicintai Nabi dan paling disukai, dan tidaklah mungkin sesuatu yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang kita layak berlomba-lomba mendapatkannya, kok buruk. Tetapi ketika riset ini memang dihasilkan oleh orang-orang yang bahkan tidak meyakini itu sebagai hal yang baik, kok hasilnya baik, itu justru menjadi penegas. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan bincang ini di pekan-pekan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.